Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk minggu kedua ini kita akan membahas tentang perangkat input dan output ya. Eh, jadi sebelum kita lanjut tentang perangkat input dan output, terlebih kita akan melihat bagaimana sih diagram blok dari hardware itu sendiri atau dari topologi dari komputer itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari diagram blok komputer itu meliputi dari input device, data bus, I/O port, control bus, CPU terbagi menjadi dua ya, dua bagian. Di sini ada CU atau control unitnya, ALU, arithmetic logic unitnya, kembali lagi dengan proses dengan control busnya. Memori sendiri ada dua di sini, adalah ROM, random access memory, dan read only memory. Sedangkan di bagian input device kalau kita lihat sampai ke output device. Nah, ini ada pengalamatan jalur atau address bus. CPU secara posisi ini sendiri adalah merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU sebagai pusat pengolah data dan CU sebagai pengontrol kerja komputer. Sedangkan proses untuk input device adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai alat masukan. Outputnya adalah sebagai alat keluaran. Ini contohnya adalah misalnya banyak ininya, ada fotokopi dan sebagainya itu. Nanti ada beberapa sampel yang diberikan dalam saat ini. I/O port sendiri adalah bagian yang digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Nah, peralatan input output terhubung dari melalui port ini. Untuk memori, ini ada memori yang sifatnya adalah volatil dan volatil ya. Jadi memori yang isi dapat diganti-ganti. Komputer di luar bersifat untuk volatil itu sendiri. Sedangkan yang bersifat untuk mengambil data sifat yang permanen biasanya adalah ROM itu sendiri, atau tidak bisa diganti atau diubah datanya. Nah, address bus sendiri digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Ini ya, terdiri dari 16, 24, dan 32 jalur paralel di sini. Control bus sendiri adalah sebagai untuk mengontrol akses ke database dan address bus. Terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. ROM ini sendiri tadi ya, ini adalah firmware-nya atau namanya programmable ROM. Ini bisa disediakan oleh vendor-vendor atau lebih bisa dilihat kalau di dalam programnya ada BIOS manufacturer yang digunakannya. Data bus, jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Ini biasanya terdiri dari 8, 16, 32 atau 64 jalur data paralel. Karena pada suatu saat tentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data. Nah, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, kita masuk ke dalam perangkat input dan perangkat input sendiri adalah fungsi sebagai output terminal. Itu adalah contohnya teleprinter ini ya, atau smart terminal atau intelligent terminal, contoh mikrokomputer yang dihubungkan dengan komputer lebih besar. Perangkat input dengan fungsi sebagai alat input langsung berupa keyboard, pointing, device, scanner, sensor, misalnya digital kamera, voice recognition. Input tidak langsung berupa key to tape yang merekam data ke media berbentuk pita sebelum diproses. Ini ada contoh lagi keyboard sebagai alat masukan juga atau inputnya juga. Jenis keyboard nanti bisa dicari di internet. Kalau di sini kategori kurang lengkap, ada jenis keyboard QWERTY. Ini komersilnya pada tahun 1905. Terus Dvorak ini juga sama ya. Dirancang sistem untuk mengurangi kelelahan tangan ya, lebih efisien daripada QWERTY. Terus keyboard dari Glockenbach yang digunakan menggunakan jenis keyboard yang sudah ada, yaitu memisahkan kedua. Nah, ini simbolnya seperti itu. Ini contoh-contoh yang kita pakai ya sekarang ini udah lebih mudah sekarang. Atau
jenis keyboard Maltron. Nah, keyboard yang diproduksi oleh perusahaan Maltron dengan desain agak cembung ke dalam. Jadi sekarang pun juga ada banyak jenis keyboard ya, apalagi untuk gamer ya, mekanikalnya atau yang ada lampu-lampunya dan sebagainya. Tergantung dari tingkat kebutuhannya di kebutuhan dari pengguna si user itu sendiri sih sebenarnya, lebih tepatnya ke arah sana. Ya, jenis-jenis keyboard komputer berdasarkan konektornya. Ini ada keyboard serial, ini tipenya AT. Kalau keyboard PS2 digunakan komputer ATX. Keyboard wireless digunakan pada semua jenis komputer dan laptop. Keyboard USB untuk menjamin transfer data lebih cepat. Nah, USB sekarang kan udah menurut 3.0, kalau nggak salah 3.0 gitu kan, 3.0 atau 2.0 gitu USB-nya. Nah, ini jenis AT. Kebetulan pernah ngalami keyboard ini juga saya. PS2 kena dijabarkan jadi dua. Kalau di AT tidak ada warna pemisahnya ya, ini keyboard atau mouse-nya. Jadi kalau keyboard PS2 jelas ada pemisah warnanya, itu hukum alamnya di keyboard PS2. Jadi kalau yang warnanya itu ungu dia lari ke keyboard, kalau warnanya hijau itu dia larinya ke mouse biasanya. Nah, ada keyboard wireless sekarang digunakan, sudah banyak yang menggunakan malah sekarang. Dan ada keyboard untuk USB sendiri. Kalau kelemahan dari keyboard wireless sendiri biasanya ada delaynya, ketika baterainya sudah habis ada delay di situ. Mouse itu sendiri juga banyak ya yang sekarang sudah wireless ya. Mouse adalah masukan juga di sini. Jadi berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat sebagai perintah praktis. Ini dibandingkan dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara mouse sejak sistem operasi telah berbasiskan GUI. Jadi kalau dulunya masih basisnya CLI, ya mouse itu nggak pakai karena kita mainnya dengan perintah-perintah semuanya. Sinyal listrik bagi input device mouse ini oleh bola kecil di dalam mouse yang masih pakai trackball biasanya ya. Jadi kalau masih pakai trackball itu yang lama dulu. Kalau sekarang ini sudah menggunakan infrared yang digunakan. Terus umumnya mouse hanya terdiri dari dua tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan serta tombol tengah biasanya atau scroll tab-nya. Saat ini mouse lengkap dengan pula tombol pengulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak pada bagian tengah. Kalau yang modern kan sudah ada tombol lagi kecil-kecil tuh untuk back atau next-nya. Apalagi anak-anak game itu bisa nyeting juga. Kebutuhan saya biar lebih cepat gimana itu kan bergerak itu mouse-mouse yang sekarang. Nah, ini jenis mouse berdasarkan sensornya. Mouse mekanik adalah dengan sensor mekanik berupa bola karet atau logam. Ini jenis ini saya mengalami ya, masih mengalami jenis ini. Mouse optomekanik menambahkan sensor optik mendeteksi gerakan dari bola mouse. Ini sudah menambahkan sensor optik. Dan mouse optik atau sinar LED light MTDOD itu atau irjanya tadi atau yang sebenarnya kan infrarednya tadi. Ini yang sering yang dipakai sampai sekarang masih ada yang ini, yang LED. Jenis mouse berdasarkan konektornya itu ada mouse serial, PS2, mouse USB dan mouse wireless. Dan mouse wireless itu sendiri berbentuk port serial, ya. Ini berbentuk mouse serial, kisah pakai komputer Pentium 1 dan komputer Pentium 3 yang berjenis AT. Mouse PS2 portnya menciri khas berwarna hijau di bagian ininya untuk membedakan antara keyboard, mouse, dan biasanya digunakan oleh komputer jenis AT. Mouse USB sangat kompatibel dengan komputer sekarang ini. Dengan mouse wireless menggunakan teknologi WiFi, misalnya sih dengan Bluetooth yang dilakukan ya untuk pairingnya. Ini jenis-jenis contohnya ini. Nah, touchpad sendiri sekarang sudah sering lihat ya, itu ada di laptop itu pakainya pasti touchpad itu sendiri. Itu jenis pointing stick atau trackball. Laptop zaman dulu kalau kita lihat IBM series itu ada trackballnya di tengah-tengah keyboard sini, warna merah biasanya. Nah, ini ada gambarnya.
Like Pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi mendesain gambar dengan screen monitor. Nah, sekarang ini sudah banyak ya, jadi kayak model bambu itu juga bisa drawing, itu seperti kayak, terus keyboard sekarang juga sudah dilengkapi dengan drawing di situ. Joystick atau game pedals itu juga pakai, atau yang suka main Gran Turismo, NFS, atau main aspal itu kan, biasanya alat-alat seperti joystick seperti ini atau steering wheel sudah pastilah mereka akan beli untuk sebagai pendukung untuk permainan game-game mereka. Barcode ketika masuk di Indomaret, Alfamart ya pasti kita sering melihat dengan barcode ya, ada yang bentuknya besar, ada bentuknya kecil, ada yang barcode tembak, atau ke Citramed Amikom juga udah kelihatan barcode itu sendiri. Nah, sedangkan perangkat outputnya ada satu yang perangkat output merupakan penangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk pengguna itu sendiri. Perangkat output dapat berupa hard copy device atau soft copy device. Yang ketiga adalah drive device, alat penggerak yang digunakan untuk melakukan pembacaan atau penulisan data dari atau ke media penyimpanan sekunder. Nah, contohnya tipe drive yang digunakan sebagai penggerak media ini penyimpanan sekunder berbentuk pita magnetis. Monitor juga termasuk keluaran dari output juga. Komputer biasa dihubungkan dengan piranti display, juga dikenal sebagai monitor. Nah, monitor biasanya tersendiri dalam tipe, ukuran, dan karakteristik yang berbeda. Ini istilah berikut ini memiliki kaitan erat dengan monitor. Pixel, elemen gambar, dot pitch, ukuran beberapa titik fosfor dalam layar, refresh rating atau tampilan yang akan di-refresh, kalau dip, nomor yang warnanya akan berbeda dalam tiap pixel yang dapat ditampilkan. Dan video RAM atau VRAM-nya sendiri memori yang dimiliki oleh kartu video. Nah, ini contohnya kalau kita main gamer, pasti kita akan nyari VRAM-nya yang tinggi. Karena apa? Untuk mendukung game-game yang sekarang, gaming berat, kita memerlukan VRAM yang lebih tinggi. Resolution jelas, ketika kita membuat resolusi lebih tinggi, lebih soft, lebih halus lagi daripada resolusi yang contohnya adalah 640 x 480 pixel. Cuma ada saya dulu masih berkutat di resolusi 640 x 480 dulu. Kalau sekarang ini sudah resolusinya beda ya. Apalagi kalau hardware yang mendukung, VGA-nya mendukung, memorinya bagus, prosesornya bagus, pastilah kita akan sering dimanjakan dengan kualitas 4K itu sendiri. Monitor screen size diukur dalam inci. Ukuran umumnya adalah 14, 15, 17, 19, dan 21 inch. Dihitung diagonal. Ini ya, perhatikan bahwa ukuran yang tampak sebenarnya lebih kecil dari ukuran yang dihitung. Display warna menciptakan dengan mengubah intensitas cahaya dari 3 warna dasar, yaitu 24 dan 32 bit. Ini yang harus kita ketahui di situ. Nah, jenis-jenis monitor antara lain adalah yang pertama CRT, cathode ray tube, yang digunakan monitor CRT atau tabung. Ini dulu ya. Kalau dulu monitor saya mereknya SGP, SGP kalau nggak salah ya, atau sego pecol. Biasanya kalau namanya SGP apa, sego pecol biasanya gitu. Monitor LCD liquid atau liquid crystal display. Monitor sendiri menggunakan media cairan kristal. Ini yang pertama kali sebelum masuk ke OLED nanti ya. Jadi yang paling terbaru kalau nggak salah tuh OLED. Terus masuk lagi dari liquid crystal menuju ke LED. Nah, di sini light emitting diode. Sebenarnya di plasma dulu baru ke LED ya. Plasma itu lebih soft di LED-nya daripada di plasma, karena kalau kita menggunakan monitor plasma itu cenderungnya dia lebih panas kalau menggunakan yang plasma. Jenis printer dalam keluaran jadi printer ini banyak ya. Printer sekarang ini udah canggih ya, jadi udah nggak perlu kabel nyambungan, terus pakai wireless sudah bisa. Printer dot matrix menggunakan pita sebagai alat percetakan. Ini hasil percetakan printer dengan metrik agak kasar sebenarnya di sini. Berikutnya adalah printer inkjet. Jadi banyak ya, sudah pasarnya inkjet udah banyak. Terus yang cepat lagi adalah printer laserjet. Alat mencetaknya tidak menggunakan tinta, melainkan menggunakan bubuk toner. Ini yang menggunakan laserjet. Jadi dia pakai bubuk toner di sini. Nah, ini adalah
bentuk-bentuknya. Ini kebetulan ada semuanya ya. Kalau dulu saya pakainya Canon dulu, tapi ini bukan promosi ya, saya menyebutkan merek tapi bukan promosi di sini. Oke, perangkat input dan output. Tugas kalian cari alat input selain yang dijelaskan tadi beserta fungsinya. Cari macam-macam alat output selain yang dijelaskan tadi beserta fungsi dan hasil keluarannya. Terus identifikasi perangkat input dan output apa saja yang dibutuhkan untuk sebuah komputer operator yang ada di warnet. Sebutkan jenis-jenis keyboard berdasarkan tombol dan jelaskan pengertiannya selain yang dijelaskan tadi. Terus sebutkan contoh dan hasil keluaran dari peralatan output hard copy device, soft copy device, dan drive device. Jelaskan fungsi dari masing-masing contoh tersebut. Kalau berikutnya, identifikasi perangkat input dan output apa saja yang dibutuhkan untuk komputer yang ada di server sebuah warnet. Sebutkan lagi 3 jenis konektor power supply dan fungsinya. Sebutkan 3 macam port yang terdapat pada back panel beserta fungsinya. Terus berikan perbedaan short bridge dan not bridge itu sendiri. Apa sih short bridge, apa sih not bridge, dan fungsi CMOS serta 3 tugas CPU atau Central Processing Unit. Oke, cukup ya untuk materi dari input dan output. Tugasnya nanti silakan dikerjakan. Untuk laporannya nanti biar teman-teman dari asisten yang memberikan template, atau nanti saya kirim template ke dalam grup BA teman-teman. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.